Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zuhur, NPM 2001404030112. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan pemasaran. Yang pertama, apa itu perencanaan pemasaran? Perencanaan pemasaran atau marketing plan adalah sebuah perencanaan tertulis yang di dalamnya itu berisi beberapa komponen pemasaran yang meliputi analisis, target, kegiatan, dan anggaran pemasaran. Perencanaan pemasaran menguraikan deskripsi rinci komponen-komponen tersebut agar dipahami pihak internal maupun eksternal. Perencanaan pemasaran akan menjawab pertanyaan apa, bagaimana, kapan, strategi pemasaran sebuah usaha. Selanjutnya, tujuan perencanaan pemasaran itu yang pertama, menyelaraskan tujuan pemasaran dengan visi dan misi usaha. Yang kedua, mengidentifikasi target pemasaran yang sesuai dengan nilai usaha. Yang ketiga, menetapkan anggaran pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. Yang keempat, menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab kegiatan pemasaran kepada pemilik, karyawan, dan pihak-pihak yang bersinggungan. Tambahannya, perencanaan pemasaran juga berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan gambaran besar kegiatan penjualan dan branding suatu usaha. Strategi yang berisi taktik secara tidak langsung akan menggambarkan nilai yang akan dibawa usaha tersebut kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan hal ini, bisa mengevaluasi apakah usaha yang dijalankan sudah memiliki nilai yang membentuk ciri khas untuk bersaing dengan kompetitor lain. Selanjutnya, pentingnya perencanaan pemasaran bagi suatu usaha. Nah, perencanaan pemasaran itu penting karena yang pertama, mempermudah dalam menyusun strategi. Bisnis akan berjalan tanpa arah kalau tidak dibuat perencanaan sejak awal. Rencana pemasaran termasuk ke dalam perencanaan suatu usaha. Dan rencana pemasaran juga akan sangat membantu dalam memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan segera, mana yang bisa ditunda terlebih dahulu, dan langkah seperti apa yang perlu dihindari. Kemudian yang kedua, itu sebagai pedoman dalam evaluasi kinerja. Evaluasi juga sangat penting saat menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan bisnis itu sendiri. Rencana pemasaran juga berguna sebagai target yang menjadi acuan ketika evaluasi kinerja. Selanjutnya, bagaimana cara membuat perencanaan pemasaran? Nah, caranya yaitu, jika diibaratkan sebuah perjalanan, maka perencanaan pemasaran adalah peta yang menunjukkan arah dan tujuan akhir seluruh kegiatan pemasaran. Seperti selayaknya peta, perencanaan pemasaran juga memiliki beberapa titik yang harus dilalui agar sampai pada tujuannya. Titik tersebut yaitu komponen yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah rencana pemasaran yang penting untuk menentukan strategi dan kegiatan pemasaran. Nah, di bawah ini tuh terdapat cara membuat perencanaan pemasaran yang meliputi 8 komponen. Nah, langkah-langkah penyusunan 8 komponen tersebut disusun secara urut supaya pola analisis perencanaan pemasaran usaha bisa dilakukan secara tertutur. Nah, 8 komponen itu yaitu yang pertama, membuat ringkasan eksekutif pemasaran. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat membuat perencanaan pemasaran yaitu membuat ringkasan eksekutif pemasaran. Seperti sebuah prolog, ringkasan eksekutif harus singkat, padat, jelas, dan disertai kalimat yang mengajak orang lain membaca hingga akhir. Kita cukup menuliskan visi dan misi pemasaran usaha secara singkat, disertai dengan strategi apa saja yang akan dituangkan pada ketujuh komponen lainnya. Kemudian yang kedua, menentukan target pemasaran atau buyer persona. Nah, target pemasaran akan menjawab siapa yang ditujukan produk atau layanan usaha. Target pemasaran akan menjadi patokan keenam komponen perencanaan pemasaran lainnya. Hal ini karena strategi pemasaran akan mengikuti hasil analisis selera, kebutuhan, dan kebiasaan apa saja yang diminati target pemasaran. Salah satu cara yang umum digunakan pada perencanaan pemasaran yaitu dengan membuat buyer persona. Buyer persona merupakan representatif individu dari target pemasaran. Kita bisa mengambil salah satu contoh calon pembeli dengan menjelaskan usia, jenis kelamin, pekerjaan, lokasi tempat tinggal, dan ciri khas lain. Buyer persona juga berfungsi supaya kita dan pembaca bisa memiliki gambaran target pemasaran secara spesifik.
Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun konten strategi pemasaran. Setelah mengetahui target pemasaran, penyusunan konten strategi pemasaran akan terasa lebih mudah. Konten strategi pemasaran merupakan rencana aktivitas pengenalan produk atau layanan usaha yang disesuaikan dengan target calon pembeli. Agar tepat sasaran, kita bisa membagi 3 jenis konten strategi pemasaran sesuai dengan tujuan memasarkan produk atau layanan. Nah, 3 jenis konten tersebut yaitu recognition, consideration, dan action. Nah, untuk pengertiannya, untuk recognition itu adalah memperkenalkan produk atau layanan kepada calon pembeli. Nah, kontennya itu bisa dengan artikel, blog, dan esai. Untuk consideration itu adalah memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mempertimbangkan produk atau layanan. Dengan kontennya bisa dengan live interaction dari owner di sosial media tentang produk atau layanan yang tersedia, video perbandingan produk atau layanan satu dan lainnya. Kemudian untuk action itu adalah menarik pembeli untuk menentukan produk atau layanan yang dipilih. Nah, kontennya itu bisa dilakukan dengan promo, diskon, testimoni, review. Selanjutnya yang keempat yaitu menganalisis kompetitor. Dalam hal apapun, kompetitor masih menjadi tempat belajar yang baik bagi perkembangan suatu bidang, termasuk di bidang strategi pemasaran usaha. Oleh karena itu, menganalisis kelebihan, kekurangan, dan celah apa saja yang bisa kita manfaatkan dari kompetitor menjadi tahapan wajib pada perencanaan pemasaran. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menilai kinerja kompetitor, yaitu menjadi pembeli produk atau layanan mereka dan menganalisis kekurangan produk atau layanannya. Selain itu, kita bisa mempelajari apa saja dan bagaimana kompetitor menggunakan marketing tools seperti media sosial, iklan, dan hubungan dengan konsumen. Kita juga bisa langsung bertanya kepada konsumen kompetitor untuk mengetahui penilaian mereka tentang produk atau layanannya. Nah, analisis kompetitor akan menghasilkan strategi pemasaran yang berdasarkan data secara real time. Adapun berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk membuat strategi pemasaran efektif dan tepat guna, yaitu dengan riset pemasaran. Selanjutnya yang kelima yaitu membuat KPI atau Key Performance Indicator strategi pemasaran. Nah, untuk mengukur keberhasilan strategi pemasaran, perlu sebuah indikator penilaian yang sering disebut KPI atau Key Performance Indicator. Agar efektif, kita perlu membuat KPI di setiap kegiatan pemasaran dan marketing tools yang digunakan. Berisi matriks penilaian, KPI akan menjadi patokan kinerja pemasaran usaha agar sesuai dengan tujuan awalnya. Kemudian yang keenam yaitu merencanakan anggaran kegiatan pemasaran. Kesalahan membuat merancang anggaran pemasaran itu bisa berakibat fatal pada prosesnya. Oleh karena itu, kita harus merencanakan setiap pengeluaran sesuai dengan budget usaha saat ini dan strategi apa yang akan diusung. Jangan lupa untuk memisahkan anggaran pemasaran dan operasional. Campuran antara keduanya bisa mengakibatkan ketidakefektifan kegiatan pemasaran dan berkurangnya pendapatan usaha. Selanjutnya yang ketujuh yaitu membuat kegiatan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan pemasaran sebaiknya dilakukan sesuai tanggung jawab dan job desk masing-masing tim. Kita bisa melimpahkan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan kemampuan setiap individu yang tersebar di seluruh tim. Untuk mengaturnya, kita juga perlu sebuah manajemen pemasaran. Dengan adanya manajemen pemasaran, alur instruksi perencanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran bisa dipertanggungjawabkan dengan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu merencanakan penggunaan marketing tools. Setelah menentukan target hingga membuat kegiatan perencanaan, kita bisa memulai merencanakan marketing tools yang tepat untuk mewujudkan strategi pemasaran. Pemilihan marketing tools disesuaikan dengan tipe strategi marketing apa yang ingin dibangun. Kita bisa menggunakan marketing tools yang out of the box agar unik dan menyita perhatian konsumen. Nah, beberapa marketing tools yang bisa digunakan itu contohnya misalnya sosial media itu Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, atau Mailchimp atau aplikasi pembuat email marketing untuk menyebar informasi promo dan diskon, atau bisa dengan Sociabuzz atau website pencari influencer. Nah, selanjutnya ini adalah contoh perencanaan pemasaran. Contoh berikut ini adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa, yaitu laundry sepatu. Nah, misalkan di sini tipenya itu bisnis laundry sepatu. Visinya memberikan layanan laundry yang aman untuk berbagai jenis sepatu. Untuk misinya bekerja sama dengan perusahaan bahan pembersih sepatu yang bersertifikat. Nah, target pemasarannya yaitu remaja dan dewasa, lalu kelas menengah ke atas. Lalu ada kompetitor yaitu bisnis laundry sepatu lain. Nah, untuk strategi konten dan media itu bisa membuat
Video TikTok tentang tips memberikan sepatu yang aman dan tidak membuat rusak. Lalu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Lalu untuk KPI-nya yaitu video FYP dan mendapatkan views 100.000. Nah, untuk anggaran marketingnya dianggarkan 500.000. Nah, untuk marketing toolsnya yang dipakai yaitu bisa menggunakan Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.